Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang buah-buahan yang bisa membantu mengendalikan gula darah, terutama untuk lansia. Yuk, simak videonya sampai habis. Gue tahu banget, ngomongin soal gula darah buat orang tua kita, atau bahkan buat kita sendiri nanti, tuh kadang bikin pusing 7 keliling. Ada yang bilang, jangan makan ini, jangan makan itu, nanti gulanya naik. Apalagi buah, sering banget jadi kambing hitam karena rasanya yang manis. Padahal, gak semua buah itu musuh loh. Ada buah-buahan yang justru jadi superhero buat ngontrol gula darah. Nah, di video kali ini, gua Russell bakal ngebahas tuntas soal buah-buahan ajaib ini. Kenapa gua bilang ajaib? Soalnya, selain enak, buah-buahan ini punya kandungan serat yang tinggi dan indeks glikemik yang rendah. Intinya, buah-buahan ini aman, bahkan dianjurkan buat para lansia yang pengen jaga kadar gula darahnya tetap stabil. Jadi, gak ada lagi tuh drama-drama takut makan buah, karena khawatir gula melonjak. Siap-siap catet ya, siapa tahu bisa jadi ide buat bekal sehat buat orang tua di rumah, atau buat kita sendiri jaga-jaga dari sekarang. Oke, buah pertama yang jadi jagoan kita hari ini adalah apel. Siapa sih yang nggak kenal apel? Apel bukan cuma cantik di luar, tapi juga sakti di dalam, terutama buat urusan gula darah. Kandungan seratnya yang tinggi bikin laju penyerapan gula jadi lebih lambat. Apel juga punya skor rendah di indeks glikemik. Jadi meskipun manis, dia nggak bikin gula darah melonjak. Makan apel langsung sama kulitnya setelah dicuci bersih. Banyak serat dan antioksidan penting ada di kulitnya. 1 atau 2 buah apel ukuran sedang per hari udah cukup banget. Buah kedua yang nggak kalah hebatnya dalam misi pengendalian gula darah adalah jeruk. Siapa sih yang nggak suka jeruk? Buah yang identik banget sama vitamin C dan rasa segar yang bisa bikin melek ini ternyata punya peran penting juga buat para lansia. Jeruk itu emang gudangnya vitamin C. Vitamin C ini, selain buat daya tahan tubuh, juga punya peran penting buat penderita diabetes, atau yang berisiko kena diabetes. Dia itu, antioksidan kuat yang bisa bantu ngurangin kerusakan sel akibat radikal bebas, yang seringkali lebih parah pada kondisi gula darah tinggi. Selain itu, beberapa penelitian nunjukin kalau vitamin C bisa bantu ningkatin fungsi pembuluh darah dan ngurangin peradangan, yang mana ini bagus banget buat kesehatan jantung para lansia. Sama kayak apel, jeruk juga kaya akan serat. Serat dalam jeruk, terutama di bagian bulir-bulir dan selaput putihnya itu, bantu banget buat memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Jadi, efeknya mirip-mirip sama apel tadi. Gula darah nggak langsung naik drastis setelah kita makan jeruk. Ini penting banget, karena lonjakan gula darah yang sering terjadi, bisa bikin pankreas kita lelah, dan lama-lama fungsinya menurun. Jeruk juga punya indeks glikemik yang tergolong rendah. Jadi meskipun rasanya manis dan seger, dia nggak bakal bikin gula darah kita jadi kayak roller coaster. Ini kabar baik buat para lansia yang pengen nikmatin buah manis tanpa rasa was-was. Tapi inget ya, ini berlaku buat jeruk yang dimakan utuh. Beda cerita kalau udah jadi jus jeruk kemasan yang ditambah gula seabrek, atau es jeruk di warteg yang gulanya nggak kira-kira. Ada banyak jenis jeruk yang bisa kita nikmati, mulai dari jeruk manis, jeruk keprok, jeruk siam, sampai jeruk bali. Semuanya punya manfaat yang kurang lebih sama. Cara terbaik buat nikmatinya, ya dimakan langsung buahnya. Kalaupun mau di jus, usahakan bikin sendiri di rumah tanpa tambahan gula sama sekali. Dan kalau bisa, jangan disaring terlalu bersih, biar seratnya tetap ikut terminum. Oke, kita lanjut ke buah ketiga yang juga jadi sahabat baik buat ngontrol gula darah, yaitu pir. Mungkin buah pir ini nggak sepopuler apel atau jeruk dalam hal buah sehari-hari. Tapi jangan salah, khasiatnya buat kesehatan, terutama buat para lansia, nggak kalah ciamik. Salah satu senjata andalan buah pir dalam menjaga kestabilan gula darah adalah kandungan serat pektinnya. Nah, pektin ini adalah jenis serat larut yang udah kita bahas sedikit di apel tadi. Tapi di pir, kandungan pektinnya juga cukup signifikan. Cara kerjanya itu kayak spons di dalam usus kita. Dia ngikat air dan membentuk gel yang bisa memperlambat proses pencernaan dan penyerapan gula. Jadi gula nggak langsung banjir ke aliran darah, tapi dilepas pelan-pelan. Ini penting banget buat mencegah lonjakan gula darah setelah makan, yang bisa bikin lemes dan pusing. Selain pektin, pir juga punya indeks glikemik yang rendah, sama kayak 2 buah sebelumnya. Jadi, meskipun rasanya manis dan teksturnya enak, pir ini nggak bakal bikin gula darah kita naik secara drastis. Pir juga relatif rendah kalori.
Jadi cocok buat yang lagi jaga berat badan atau yang nggak mau nambah asupan kalori berlebih. Tekstur buah pir ini juga unik. Ada yang renyah kayak pir Xiangli, ada juga yang lembut dan juicy kayak pir Peckham. Rasa manisnya juga pas, nggak terlalu legit, jadi bisa banget buat memuaskan keinginan makan sesuatu yang manis tanpa harus merasa bersalah. Buat lansia yang mungkin giginya udah nggak sekuat dulu, pir yang teksturnya lebih lembut bisa jadi pilihan yang lebih nyaman. Pir juga bisa jadi alternatif kalau bosen sama apel atau jeruk terus-terusan. Variasi itu penting biar nggak monoton dan tetap semangat makan sehat. Jadi, pir ini adalah pilihan buah yang cerdas dan lezat buat para lansia yang peduli sama kadar gula darahnya. Sekarang kita masuk ke buah keempat yang bentuknya mungil, warnanya menggoda, dan rasanya bikin nagih strawberry. Siapa sih yang bisa nolak pesona buah merah kecil ini? Strawberry sering jadi topping kue, es krim, atau minuman. Tapi tahu nggak sih, di balik ukurannya yang imut, strawberry ini nyimpen segudang manfaat buat kesehatan, termasuk buat ngontrol gula darah, yang pastinya penting banget buat para lansia. Salah satu keunggulan utama strawberry adalah kandungan antioksidannya yang tinggi, terutama jenis antioksidan yang disebut antosianin. Antosianin inilah yang ngasih warna merah cerah pada strawberry. Nah, antioksidan ini bukan cuma bikin cantik warnanya, tapi juga punya peran penting dalam melawan stres oksidatif di tubuh kita. Buat penderita diabetes atau yang gula darahnya cenderung tinggi, stres oksidatif ini bisa memperburuk kondisi. Antosianin dalam strawberry bisa bantu ngelindungin sel-sel tubuh dari kerusakan, dan bahkan bisa bantu ningkatin sensitivitas insulin, jadi gula darah lebih gampang masuk ke sel. Dan tentu saja, seperti buah-buahan sehat lainnya yang udah kita bahas, strawberry juga mengandung serat. Meskipun ukurannya kecil, jangan remehkan kandungan seratnya. Serat dalam strawberry, sama kayak di buah lain, bantu memperlambat penyerapan gula, dan bikin kita merasa kenyang lebih lama. Jadi, ngemil strawberry itu jauh lebih baik daripada ngemil keripik atau biskuit manis, yang minim serat dan tinggi gula. Buat lansia, asupan serat yang cukup itu penting banget buat kesehatan pencernaan dan juga buat ngontrol gula darah. Kabar baik lainnya, strawberry punya indeks glikemik yang rendah, dan kandungan karbohidratnya juga nggak banyak. Jadi, makan strawberry dalam porsi yang wajar nggak bakal bikin gula darah melonjak tiba-tiba. Ini bikin strawberry jadi pilihan camilan yang aman dan enak buat para lansia. Rasanya yang manis, asam seger juga bisa jadi alternatif buat ngilangin pengen makan yang manis-manis, tanpa harus khawatir sama efeknya ke gula darah. Jadi, gak perlu takut lagi sama buah merah ini ya. Strawberry bisa jadi pilihan camilan sehat yang enak, cantik, dan kaya manfaat. Akhirnya kita sampai di buah kelima, buah terakhir dalam daftar jagoan pengendali gula darah kita hari ini, yaitu kiwi. Buah dengan kulit coklat berbulu dan daging buah berwarna hijau terang ini, punya rasa yang unik, perpaduan asam dan manis yang nyegerin. Kiwi juga merupakan sumber serat yang sangat baik. Serat dalam kiwi membantu mengendalikan kadar gula darah. Kiwi juga terkenal dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Vitamin C ini penting buat imunitas dan kesehatan kulit. Indeks glikemik buah kiwi juga tergolong rendah. Jadi, kiwi aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Kiwi ini adalah penutup yang sempurna buat daftar buah-buahan pengendali gula darah kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, itu dia tadi 5 buah lezat yang bisa bantu para lansia, dan kita semua tentunya, buat ngendaliin gula darah. Mulai dari apel yang gampang ditemuin, jeruk yang seger, pir yang manisnya pas, strawberry si mungil penuh kejutan, sampai kiwi si hijau asam manis. Semuanya punya keunggulan masing-masing, tapi intinya sama kayak serat, indeks glikemiknya rendah, dan penuh nutrisi penting. Gua harap video ini bisa ngasih pencerahan dan inspirasi buat milih camilan sehat, terutama buat orang tua kita di rumah. Ingat ya, menjaga pola makan itu salah satu kunci utama buat hidup sehat dan berkualitas di usia senja. Tapi penting juga buat gue ingetin, informasi di video ini sifatnya edukatif ya, bukan pengganti saran medis dari dokter atau ahli gizi. Kalau punya kondisi diabetes atau masalah kesehatan lain, tetap konsultasikan dulu sama ahlinya sebelum ngerubah pola makan secara drastis. Jangan lupa juga buat share video ini ke opa, oma, ayah, ibu, atau siapa aja yang menurut kalian butuh informasi ini.
Sekali lagi, makasih udah nonton. Gua Russell, pamit dulu. Jaga kesehatan selalu, dan sampai ketemu di video-video gue selanjutnya.